I have been naturalized as an Indonesian, and I'm ready to defend Indonesia. John Hartman berhasil bujuk Pascal Struijk gabung timnas, skuad Garuda siap hadapi FIFA Matchday Juni. Media Vietnam sindir Indonesia U17 itu kalah terus. Bukan tim istimewa, Garuda muda siap bantai balas di lapangan. Ledakan kabar dahsyat akhirnya mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, sukses mencatatkan kemenangan terbesar di luar lapangan, yaitu berhasil membujuk bek tangguh Eropa, Pascal Struijk, untuk resmi bergabung dan memperkuat skuad Garuda. Ini bukan sekadar rumor atau wacana panas, ini adalah langkah nyata menuju revolusi besar sepak bola Indonesia. Sumber internal menyebutkan bahwa Hartman turun langsung dalam proses pendekatan. Dengan visi besar membawa Indonesia ke level tertinggi dunia, ia mempresentasikan proyek ambisius yang membuat Struijk tak bisa menolak. Filosofi permainan modern, kekuatan mental, serta target besar menembus panggung dunia membuat bek andalan Leeds United itu akhirnya luluh. Hartman bukan hanya menawarkan tempat di tim, tapi ia menawarkan sejarah. Dan tanpa menunggu lama, Struijk langsung memilih menjadi bagian dari sejarah tersebut. Keputusan ini semakin terasa spesial karena Struijk sedang berada dalam performa terbaiknya. Yang mana, ia baru saja tampil luar biasa saat Leeds United menumbangkan Manchester United di Old Trafford. Dengan rating tinggi, duel udara yang dominan, tackle bersih, serta keberanian membangun serangan dari belakang, Struijk menunjukkan kelasnya sebagai bek modern Eropa. Dengan nilai pasar mencapai ratusan miliar rupiah, ia resmi menjadi pemain termahal yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Meskipun demikian, publik sebenarnya sudah mencium tanda-tanda sejak lama. Mulai dari kunjungan Simon Grayson, salah satu asisten pelatih John Hartman di timnas Indonesia yang datang ke markas Leeds United menjadi awal spekulasi. Namun yang benar-benar membuat heboh adalah unggahan tato Garuda di kaki Struijk yang viral di media sosial. Saat itu, fans hanya bisa berharap, namun kini, harapan itu akhirnya berubah menjadi kenyataan. Masuknya Struijk jelas membuat lini belakang timnas Indonesia naik level secara drastis. Ia akan menjadi jenderal baru di pertahanan, berduet dengan pemain-pemain top seperti Kapten Timnas JIZS, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan sang bek jangkung yang akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Elkan Bagot. Kombinasi ini membuat lini belakang Garuda kini berubah menjadi tembok raksasa yang kokoh, disiplin, dan nyaris mustahil ditembus. Tak berlebihan jika banyak pengamat mulai menyebut, ini adalah lini pertahanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. Dengan skuad yang semakin solid, fokus kini langsung tertuju pada FIFA Matchday Juni. Timnas Indonesia tak lagi sekadar tampil, mereka siap memberi kejutan besar. Hartman diyakini akan langsung mengintegrasikan Struijk ke dalam sistem permainan. Dengan pengalaman Eropa yang dimilikinya, ia diharapkan menjadi pemimpin di lini belakang sekaligus pengangkat mental tim. Lawan-lawan Indonesia kini wajib waspada, Garuda bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, kedatangan Pascal Struijk bukan hanya soal satu pemain, ini adalah simbol perubahan besar. Indonesia kini benar-benar serius membangun kekuatan global. Dari lini belakang hingga lini depan, dari mental hingga kualitas individu, semuanya naik kelas. Dan satu pesan kini menggema di seluruh negeri, bahwa Garuda tak lagi berharap, Garuda siap menghancurkan dan menulis sejarah. Sebagai fans Garuda, kita tahu, ini bukan sekadar kabar biasa, ini adalah momen yang selama ini kita tunggu, momen ketika mimpi perlahan berubah jadi kenyataan. Ketika nama John Hartman datang dengan visi besarnya, mungkin banyak yang ragu. Tapi hari ini, semua keraguan itu runtuh, karena ia berhasil membawa sosok sekelas Pascal Struijk ke dalam pelukan Garuda. Bayangkan saja, pemain yang baru saja menunjukkan kelasnya bersama Leeds United, bahkan tampil gemilang saat menghadapi Manchester United, kini berdiri untuk merah putih. Dan ketika ia berdampingan dengan nama-nama seperti JIZS, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Elkan Bagot, kita tidak lagi hanya bermimpi tentang pertahanan kuat.
Kita sedang menyaksikan lahirnya tembok besar Garuda. Dan sebagai fans, kita tidak akan lagi datang hanya untuk berharap, kita datang untuk percaya bahwa di FIFA Matchday Juni nanti, dunia akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Karena hari ini, bukan cuma Struik yang datang, hari ini adalah tanda bahwa Garuda benar-benar sedang bangkit, dan dari hati terdalam para fans, hanya satu kalimat yang pantas kita teriakkan, Garuda sudah siap, bukan untuk bersaing, tapi untuk mengguncang dunia dan menulis sejarah. Media Vietnam sindir Indonesia U17 itu kalah terus. Bukan tim istimewa, Garuda Muda siap bantai balas di lapangan. Persaingan di Piala AFF U17 2026 bukan lagi sekadar soal siapa yang lebih jago menendang bola di atas rumput hijau. Perang kini telah meluas ke ranah media sosial dan perserencana. Menjelang bentrokan dahsyat yang diprediksi akan menjadi final dini, Grup A, tensi antara Indonesia dan Vietnam memuncak tak tertahankan. Media Vietnam, Soha.vn, tak tanggung-tanggung melontarkan sindiran pedas yang bertujuan meruntuhkan mental Garuda Muda. Dalam laporan terbarunya yang langsung viral dan memicu kemarahan jutaan supporter Indonesia, Soha.vn seolah meremehkan segala pencapaian timnas Indonesia U17. Mereka mencoba meyakinkan publik Vietnam dan pemain mereka sendiri bahwa skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto bukanlah lawan yang sehebat yang dibayangkan. Timnas Indonesia U17 bukanlah tim yang istimewa, tulis media tersebut dengan nada merendahkan. Kemenangan 4-0 dianggap gak ada artinya, kita semua tahu betapa memukauknya penampilan Garuda Muda saat melumat abis Timor Leste dengan skor telak 4-0 pada laga pembuka, Senin, tanggal 13 April tahun 2026. Lalu, gol-gol indah, dominasi total, dan permainan menyerang yang memukau seharusnya menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap bersaing. Tapi bagi Soha.vn, kemenangan itu hanyalah angka kosong. Alasannya, karena lawannya adalah Timor Leste. Media Vietnam itu berargumen bahwa Timor Leste adalah tim yang sering menjadi bulan-bulanan dan sasaran gol telak di kawasan Asia. Mereka bahkan mengorek data masa lalu untuk memperkuat sindirannya. Ingatlah, di kualifikasi Piala Asia U17 2026 lalu, Timor Leste pernah dihajar China dengan skor mengerikan 0-14. Mereka juga dipermalukan Bangladesh 0-5 dan dilibas Bahrain 0-3. Jadi, mengalahkan tim level itu bukan prestasi luar biasa, demikian narasi yang mereka bangun. Bagi mereka, kemenangan 4-0 Indonesia hanyalah bukti bahwa lawannya terlalu lemah, bukan bukti bahwa Indonesia terlalu kuat. Sebuah cara klasik untuk merendahkan lawan demi menaikkan ego sendiri. Mengorek luka lama, selalu kalah. KEBOLONGAN 23 gol. Taktik psikologis mereka tidak berhenti di situ. Untuk semakin membuat Indonesia terlihat buruk, Soha.vn sengaja mengangkat hasil-hasil buruk di laga uji coba yang dilakukan Garuda Muda sebelum turnamen dimulai. Mereka menyoroti fakta bahwa sepanjang tahun 2026 sebelum turnamen ini, Timnas Indonesia U17 catatan kemenangan masih kosong melompong. Mereka kalah terus. Media Vietnam itu merinci dengan detail hasil pahit yang pernah dialami skuad Garuda Muda. Kalah telak 0-7 dan 2-3 dari China. Di laga uji coba di Thailand, mereka dipermalukan 0-7 oleh Korea Selatan. Kalah 0-3 dari India. Dan kalah tipis 2-3 dari tuan rumah Thailand. Dengan nada mengejek, mereka menutup data tersebut dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Dalam 5 laga terakhir sebelum AFF, Indonesia selalu kalah. Total mereka hanya mencetak 4 gol, tapi kebobolan hingga 23 kali. Tujuannya jelas, membuat pemain Vietnam merasa lebih unggul, dan membuat pemain Indonesia merasa ragu dengan kemampuan sendiri. Itu semua cuma PSYWAR. Jangan tertipu. Namun, bagi para pengamat sepak bola dan publik cerdas Indonesia, apa yang dilakukan Soha.vn ini sangat transparan. Itu bukan analisis jujur, itu murni perang saraf PSYCHOLOGICALWARFARE. Kenapa Vietnam panik dan melakukan ini? Jawabannya sederhana, mereka takut.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gaya main Indonesia saat ini. Cepat, agresif, penuh semangat, dan punya naluri gol yang tajam. Mereka sadar betul bahwa skuad Garuda Muda di bawah asuhan Kurniawan Dwi Yulianto telah bertransformasi menjadi monster yang sangat berbahaya. Vietnam sendiri juga menang 4-0 atas Malaysia di laga pertama. Hasil yang sama persis dengan Indonesia. Ini membuktikan bahwa kedua tim berada di level yang sama kuatnya, sama-sama haus kemenangan, dan sama-sama mengincar puncak klasemen. Karena itulah, mereka mencoba segala cara untuk mencari celah kelemahan lawan, bahkan harus dengan cara merendahkan dan memutarbalikkan fakta. Mereka lupa satu hal penting, laga uji coba adalah tempat untuk belajar dan mencari kesalahan. Turnamen adalah tempat untuk memetik hasil. Kekalahan-kekalahan lalu dari China, Korea Selatan, atau India justru menjadi bumbu penyedap yang membuat mental Garuda Muda semakin keras. Dari kekalahan itulah mereka belajar, mereka berbenah, dan mereka menjadi jauh lebih kuat saat turnamen resmi dimulai. Gaya main yang ditunjukkan saat melumat Timor Leste 4-0 adalah bukti nyata bahwa versi lama yang sering kalah sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah tim baru dengan mental baja dan permainan kelas atas. DUALITI penentuan, siapa yang akan juara grup. Situasi di klasemen grup A kini sangat panas. Indonesia, 3 poin, selisih plus 4. Vietnam, 3 poin, selisih plus 4. Sama kuat, sama tajam. Regulasi turnamen ini sangat kejam, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Artinya, laga tanggal 19 April tahun 2026 nanti bukan sekadar pertandingan biasa. Itu adalah pertandingan hidup atau mati. Siapa yang menang, dia yang melenggang mulus ke babak selanjutnya dengan status penguasa grup. Siapa yang kalah, harus bersiap menghadapi skenario buruk atau bahkan tersingkir. Vietnam tahu betul bahaya yang mengancam mereka. Mereka tahu bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan seperti dulu. Maka dari itu, mereka mencoba segala cara lewat media untuk menjatuhkan mental lawan. Tanggapan dunia, buktikan saja di lapangan. Sindiran media Vietnam ini justru menjadi bensin yang menyulut api kemarahan dan semangat Garuda Muda. Alih-alih takut, kalimat "kalah terus" dan "bukan tim istimewa", itu justru akan dijadikan motivasi pembakar semangat. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto pasti akan menempelkan potongan berita ini di ruang ganti pemain. Ia akan berkata, "Dengar apa yang mereka katakan, mereka bilang kita bukan siapa-siapa, mereka bilang kita lemah. Sekarang, pergilah ke lapangan dan buktikan bahwa mulut mereka adalah kebohongan terbesar di dunia." Garuda Muda punya modal lengkap untuk membalas. Mereka punya Putu Ekayana yang tajam membunuh. Mereka punya Dava Yuna yang bisa mencetak gol indah. Mereka punya Rido yang pekerja keras. Dan mereka punya taktik permainan yang cepat dan mematikan. Laga lawan Malaysia tanggal 16 April nanti akan menjadi pemanas terakhir sebelum menghadapi Vietnam. Jika Indonesia bisa menang meyakinkan lagi, maka kepercayaan diri akan berada di level tertinggi. Pesan terakhir untuk Vietnam, terima kasih untuk sindirannya, Soha.vn. Terima kasih sudah merendahkan kami, terima kasih sudah menganggap kami remeh. Kalian baru saja melakukan kesalahan terbesar. Kalian baru saja membangunkan raksasa yang sedang tidur. Nanti saat tanggal 19 April tiba, jangan kaget jika Garuda Muda terbang lebih tinggi, mencetak gol lebih banyak, dan meninggalkan kalian jauh di belakang. Kami tidak perlu membalas lewat kata-kata. Kami akan membalas lewat gol, gol, dan gol. Siapkan mental kalian, Vietnam. Karena Garuda Muda datang bukan untuk dimarahi, tapi untuk menguasai. Kalian pikir dengan kata-kata manis yang penuh racun itu, kalian bisa menjatuhkan mental kami. Kalian pikir dengan mengorek luka lama dan meremehkan kemenangan kami, kalian bisa merasa lebih hebat. Kalian pikir dengan menulis, Indonesia kalah terus, dan bukan tim istimewa, kami akan gemetar dan takut melawan kalian. Kalian sangat salah besar. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Kalian tidak tahu apa yang mengalir di dalam darah para pejuang Garuda Muda ini. Dan kalian baru saja melakukan kesalahan paling fatal dalam sejarah persaingan kita, kalian telah membangunkan raksasa yang sedang tidur.
Itu bukan analisa, itu adalah ketakutan. Wahai Soha.vn, wahai media yang begitu panik itu. Kami tertawa membaca tulisan kalian. Kami tertawa karena begitu transparannya niat buruk kalian. Kalian bilang kemenangan 4-0 kami atas Timor Leste bukan prestasi. Kalian bilang lawan kami terlalu lemah. Hei, bangunlah dari mimpimu. Di turnamen resmi, lawan adalah lawan. 3 poin adalah 3 poin. Dan mencetak 4 gol tanpa kebobolan adalah bukti dominasi yang nyata. Kalian juga menang 4-0 kan atas Malaysia. Lalu kenapa kami tidak memvonis kemenangan kalian itu tidak ada artinya? Karena kami punya kelas. Kami tahu cara menghargai lawan, meski lawan itu seburuk apapun. Tapi kalian justru merendahkan pencapaian sendiri dengan merendahkan lawan kami. Itu menunjukkan betapa rapuhnya mentalitas kalian. Itu menunjukkan betapa takutnya kalian melihat gaya main anak-anak didikan Kurniawan Dwi Yulianto. Kalian takut melihat kecepatan mereka. Kalian takut melihat agresivitas mereka. Kalian takut melihat cara mereka mencetak gol indah. Maka dari itu, cara termudah bagi kalian untuk menenangkan diri sendiri adalah dengan berkata, mereka bukan tim istimewa kok. Itu lucu, sangat lucu. Tapi tunggu saja. Nanti di tanggal 19 April tahun 2026, tawa kalian akan berubah menjadi tangis, dan mulut kalian akan dipaksa menelan semua kata-kata kotor itu satu persatu. Masa lalu adalah sekolah, bukan semeteri. Kalian begitu bangga mengangkat hasil uji coba kami yang buruk. Kalian begitu senang menghitung berapa kali kami kalah, berapa kali kami kebobolan, sampai angka 23 gol pun kalian catat dengan detail. Wahai teman-teman Vietnam, tahukah kalian apa bedanya pecundang dan juara? Pecundang akan melihat kekalahan lalu menyerah dan putus asa. Juara akan melihat kekalahan lalu belajar, berbenah, dan menjadi lebih kuat. Ya, kami akui, dulu kami pernah kalah 0-7 dari China. Dulu kami pernah dipermalukan Korea Selatan. Dulu kami pernah kesulitan melawan India dan Thailand. Tapi itu adalah masa lalu. Itu adalah proses. Disitulah Garuda Muda ditempa. Disitulah mental mereka dibakar. Disitulah mereka belajar bagaimana rasanya dikalahkan, bagaimana rasanya kesakitan, dan berjanji pada diri sendiri, kami tidak akan pernah merasakan itu lagi. Kekalahan-kekalahan itu adalah bahan bakar. Itu adalah api yang mematangkan mereka. Dan sekarang, di turnamen ini, kalian melihat hasil akhirnya. Bukan lagi tim yang takut-takut. Bukan lagi tim yang mudah roboh. Tapi tim yang sudah berubah menjadi monster yang haus gol. Kalian bilang kami kalah terus. Oke, biarkan angka masa lalu itu menjadi saksi. Tapi nanti saat peluit panjang berbunyi di laga kita nanti, yang akan menentukan nasib kita bukanlah hasil uji coba tahun lalu, tapi siapa yang lebih banyak mencetak gol di menit ke-90. Dan kami yakin satu hal, saat itu tibanya, kalian yang akan kalah. Final dini, pertarungan hidup mati yang kita tunggu. Situasi sekarang sangat jelas. Kalian juara, kami juga juara. Kalian 4GD, kami juga 4GD. Kalian ingin juara grup, kami juga ingin. Regulasinya kejam, kan? Hanya juara grup yang langsung lolos. Tapi justru itulah yang kami mau. Kami tidak mau jalan pintas. Kami mau menghadapi kalian langsung di fase grup. Kami mau membuktikan siapa yang sebenarnya Raja Asia Tenggara yang sesungguhnya. Laga tanggal 19 April nanti bukan sekadar 90 menit permainan bola. Ini adalah perang harga diri. Ini adalah perang gengsi. Ini adalah momen di mana seluruh mata rakyat Indonesia dan Vietnam akan tertuju pada satu titik, Stadion Gelora Joko Samudro. Kalian datang dengan keyakinan penuh karena omongan media kalian sendiri. Kami datang dengan api kemarahan yang menyala-nyala karena sindiran kalian. Siapa yang akan menang? Tim yang percaya diri karena meremehkan lawan? Atau tim yang memiliki nyali baja karena ingin membalas dendam dan membuktikan diri? Sejarah seringkali berpihak pada mereka yang punya semangat lebih besar. Dan percayalah, semangat Garuda Muda saat ini sudah melebihi batas normal. Mereka sedang mengamuk. Mereka sedang lapar. Kami punya senjata yang kalian takuti. Kalian bilang kami bukan tim istimewa. Coba lihat lagi rekaman laga kami melawan Timor Leste.
Lihatlah Putu Ekayana. 2 gol dalam waktu singkat. Naluri mematikan, kepemimpinan luar biasa. Apakah pemain kalian ada yang selevel dia? Lihatlah Dava Yuna. Gol salto yang indah nan mematikan. Keberanian dan skill yang luar biasa. Apakah kalian berani melakukan itu? Lihatlah Rido dan kawan-kawan lainnya. Lari tanpa lelah, pressing yang membuat lawan tak berkutik, transisi yang secepat kilat. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah kualitas. Itu adalah bakat. Itu adalah sesuatu yang kalian sebut, bukan istimewa, tapi nyatanya membuat kalian harus cari cara buat merendahkan kami lewat media.